Selamat pagi Bapak Ibu Pranata Humas. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, luar biasa ya. Saya lihat wajahnya semua ceria, sehat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kelas. Terima kasih juga sudah sangat semangat untuk mengikuti diklat. Baik Bapak Ibu, untuk lebih semangat lagi boleh kita semua berdiri untuk yel-yel Pranata Humas supaya kita lebih semangat untuk pagi hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Kemarin yel-yel ini sudah kita lakukan ya. Bapak Ibu masih ingat? Masih. Semangat ya. Oke, kita mulai. Pranata Humas. Cepat. Tepat. Hebat. Pranata Humas. Kuat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Ingat ya, Pranata Humas harus kuat. Oke, tetap semangat. Baik Bapak Ibu, kita kembali bertemu. Kemarin kita sudah bertemu dalam pembelajaran komunikasi efektif ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita melanjutkan perjuangan kita di diklat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa dengan nama saya. Jadi nama saya adalah Niputu Aryani. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan nama Aryani atau Arya. Saya juga masih ingat beberapa wajah dan nama Bapak Ibu. Ada Ibu Yona, ada Ibu Yani, ada Bapak Agus. Gimana Ibu Yani, sehat? Sehat, Bu. Oke, syukurlah sehat ya. Yang penting sehat dan semangat ya Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan mempelajari komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif ini adalah bagian daripada komunikasi efektif dan juga senjata ampuh dari kita sebagai seorang Pranata Humas. Nah, terdapat 3 materi pokok sebenarnya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membahas apa itu konsep dan prinsip dari komunikasi efektif. Dan hari ini kita akan ke materi pokok kedua, yaitu komunikasi persuasif dalam kehumasan, konsep komunikasi persuasif, etos, logos, dan patos. Dan besok Bapak Ibu kita akan melakukan praktik. Dan hasil belajar setelah mengikuti pelatihan Bapak Ibu diharapkan dapat mempraktikkan komunikasi efektif, strategis, dan persuasif dalam melaksanakan tugas kehumasan. Dan indikator belajar kita sesuai dengan materi pokok yaitu menjelaskan konsep komunikasi persuasif dengan pendekatan etos, logos, dan patos secara tepat. Gimana? Sudah siap Bapak Ibu untuk mulai belajar? Siap. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan konsep komunikasi persuasif. Baik Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah botol. Botol apa ini Ibu? Bapak? Iya, botol minum atau istilah kerennya tumbler ya. Kalau Ibu Yona, berapa kira-kira harga botol ini Ibu? 200.000. 200.000. Pak Agus? 150.000. Oke, bagaimana kalau misalnya Ibu Yona botol ini dibawa sama Syahrini? Terus Syahrini bilang, Bapak Ibu saya punya botol cetak. Lihat, mewah kan botolnya? Nah botol ini terbuat dari materi yang sangat fleksibel dan warna yang sangat menarik. Saya punya warna pink loh Bapak Ibu. Botol ini juga anti bocor. Tidak hanya itu. Nah, botol ini bisa dilipat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu traveling, botol ini tinggal dimasukkan ke dalam tas, tidak memakan tempat. Ini adalah botol kesayangan kita untuk traveling. Bapak Ibu, ini bisa di-check out ya di keranjang kuning, harganya hanya 500.000 Bapak Ibu. Kita kapelan ya nanti pakai botol seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau membeli? Mau. Pasti mau membeli karena siapa yang bilang botol ini bagus? Syahrini. Nah, seperti itulah dahsyatnya sebuah komunikasi persuasif. Botol yang di tangan saya mungkin hanya berharga 150 menurut Pak Agus tadi, tapi kalau Syahrini pegang menjadi 500.000. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa pengertian dari komunikasi persuasif Ibu Juli? Mempengaruhi. Oke, mempengaruhi, betul. Siapa lagi yang mau menjawab ya, Ibu Cahya? Mengajak, Bu. Mengajak, betul. Kita lihat ya, benar atau tidak. Jadi komunikasi persuasif adalah komunikasi untuk mempengaruhi. Benar tadi, yang mempengaruhi itu Ibu Cahya ya, Ibu Juli ya yang menjawab. Mempengaruhi orang lain secara halus, tujuannya membangun kesediaan tanpa tekanan dan orang melakukan secara sadar. Jadi inti dari komunikasi persuasif adalah bagaimana kita mengajak tanpa memaksa. Apakah tadi Syahrini memaksa Bapak Ibu untuk membeli?
Tidak kan? Ibu Bapak membeli karena Syahrini bilang ini bagus dan Bapak Ibu percaya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Robert Cialdini, people are more likely to say yes to those they like. Benar atau tidak? Benar. Ternyata Bapak Ibu, botol ini atau mengapa Bapak Ibu ingin membeli botol ini tidak hanya dipengaruhi oleh Syahrini. Ada 3 unsur yang mempengaruhi dalam komunikasi persuasif. Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah yang dengar? Apa 3 unsur dalam komunikasi persuasif? Tadi pada tujuan saya sudah sebut dengan sekilas. Etos. Oh, pintar-pintar sekali ya Bapak Ibu ya. Benar sekali. Jadi ada 3 pendekatan dalam komunikasi persuasif yang kita sebut dengan etos, logos, dan patos. Oke, lagi sekali apa Bapak Ibu? Etos, dan oke, tidak apa-apa ya. Boleh etos, logos, patos. Tidak masalah, oke. Yang pertama, etos adalah kredibilitas atau komunikator. Tadi siapa yang menyampaikan? Syahrini. Jadi Syahrini adalah etos daripada botol ini. Kemudian yang kedua, patos, kemampuan untuk menyentuh emosi. Tadi Syahrini berkata apa? Yang menandakan itu sebuah etos. Kapelan. Ya, betul Bu Cahya, kapelan. Siapa yang mau kapelan dengan saya? Bangga nggak Bapak Ibu kalau naruh botol kemudian temannya datang, weh pakai botolnya Syahrini. Jadi merasa senang, merasa bangga. Kemudian logosnya apa? Ibu Yani mungkin tadi angkat tangan. Apa logosnya Bu? Kemampuan menyentuh emosi. Logosnya Ibu? Logika, menggunakan data. Apa tadi yang dikatakan Syahrini Bu? Iya betul, tidak bocor. Bu Yona, tidak mudah tumpah. Bagus sekali. Baik Bapak Ibu, untuk memantapkan etos logos patos kita, saya mempunyai sebuah video ya Bapak Ibu, video komunikasi persuasif dari seorang gubernur yang cantik, terkenal dengan empatinya. Ada yang tahu siapa? Oh, Ibu Shirley. Tidak ada duanya sepertinya ya. Baik, kita saksikan. Ini adalah video ketika Ibu Shirley bertemu dengan para demonstran. Oke, silakan Bapak Ibu analisa dan jelaskan etos, patos, dan logosnya. Saya ingin mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ini Kapolres juga rakyat, Pak Dewan juga rakyat, Pak Wali juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Polda, para anggota Dewan rakyat, saya juga rakyat, para anggota institusi rakyat. Kita semua juga masing-masing. Kita supaya adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tidak sampai merugikan para daerah, memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para daerah memastikan jamaah itu aman. Hanya saja kan ada yang jangan tahu, ada yang tidak tahu, tidak ada yang biasa hidupnya. Tetapi saya pada para anak yang dimulai, semoga anak-anak lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa yang gimana? Yang penting kan aspirasi disampaikan, solusi ada. Dan jangan berpanjangan, karena nanti yang mama yang baru ini tidak bisa. Penyuruh-penyuruh yang setiap hari butuh tumpangan, tekanan, dan terhambat. Dari pemungkinkan. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Ibu Shirley ketika menghadapi para demonstran. Baik, siapa yang mau menjawab etosnya? Ya, Bu Cahya. Ibu Shirley-nya Bu, sebagai gubernur. Iya, bagus sekali. Jadi etosnya adalah Ibu Shirley sendiri. Jadi Ibu Shirley adalah public figure, seorang komunikator yang baik, yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sehingga beliau sebagai etos dalam video ini sangat tepat ya. Bisa mempengaruhi dan dipercaya oleh para demonstran. Kemudian yang kedua, dari segi etosnya, dari segi patosnya, empati. Apa yang dikatakan oleh Ibu Shirley? Betul. Iya betul, ke masyarakat. Lagi Bu Yona, apa yang dikatakan? Ya, bagaimana Ibu Yona tahu empati? Dia mengatakan saya memahami kondisi Bapak Ibu, memahami kondisi para demonstran. Kita lanjut ke logos. Apa yang dikatakan, data yang diberikan Ibu Shirley sehingga para demonstran paham. Mama nggak bisa jualan. Oh betul, ibu-ibu tidak bisa berjualan. Ibu-ibu tidak bisa berjualan, ojol tidak bisa bekerja sehingga ekonomi menjadi terhambat.
apakah dengan etos, patos, logos yang terkandung dalam komunikasi persuasif Ibu Shirley bisa menghentikan para demonstran? Bisa. Itulah kekuatan daripada komunikasi persuasif. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Baik, kita akan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang komunikasi persuasif. Tadi ada berapa unsur komunikasi persuasif, Ibu Cahya? Ada 3, Bu. Bagus, apa saja? Etos, patos, logos. Oke, bagus. Etos, apa itu Ibu Yani etos? Meyakinkan lewat siapa yang bicara. Iya, bagus. Jadi meyakinkan lewat komunikator siapa yang berbicara. Sedangkan untuk patos, meyakinkan lewat? Empati. Iya, empati lewat emosional, lewat perasaan. Dan logos akan meyakinkan lewat bukti data yang diberikan. Weh, tepuk tangan dulu untuk Pranata Humas semua. Ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas? Kalau sudah jelas kita evaluasi ya. Siap? Silahkan sekarang di-scan barcode-nya. Kita ada kuisis di sini sedikit. Kita silakan di-scan barcode-nya Bapak Ibu. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah, gampang-gampang ya pertanyaannya ya. Ayo kita lihat sekarang hasil kuisisnya. Siapa kira-kira nilainya paling tinggi? Oke, Bu Yona ya. Kita lihat ya, jeng-jeng. Ya, ternyata tertinggi adalah Ibu Maharani. Tepuk tangan Ibu Maharani. Ibu Maharani duduk di belakang dari tadi tidak ada suaranya, ternyata 100 ya kuisnya, fokusnya bagus. Tapi yang lain juga, saya lihat nilainya semua besar-besar ya, semua 80. Dari 30 peserta semuanya nilainya tinggi, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita untuk hari ini tentang komunikasi persuasif. Seperti saya katakan tadi, besok kita akan bertemu untuk apa Bapak Ibu? Iya, untuk praktik komunikasi efektif dan komunikasi persuasif. Komunikasi efektif itu penting bagi seorang Pranata Humas karena harus bisa menyampaikan pesan secara jelas, secara tepat dan menggunakan artikulasi. Nah, siapa yang masih ingat tentang kasus artikulasi? Artikulasi yang baik dan benar. Cerdas cermat betul Ibu Yona. Dan kita juga harus memiliki komunikasi persuasif yang baik. Mengapa? Dengan komunikasi persuasif yang baik, masyarakat akan mau bagaimana? Ikut, mau terpengaruh, mau terdampak. Sehingga masyarakat mau untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Sehingga tujuan daripada program atau kerja yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa terlaksana dan diikuti oleh masyarakat sehingga tercapai sesuai dengan tujuan. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita bertemu kembali besok untuk praktik komunikasi efektif. Terima kasih dan selamat pagi. Tetap semangat.